Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Khair, alhamdulillah. Kita melanjutkan pelajaran kita ya Pak. Kita masuk ke isim-isim yang mansub kan? Kemarin udah 2 nih isim-isim yang mansub. Iya. Sudah Sudah 2. Mansub berikutnya apa tuh? Kalau dilihat di buku di halaman 66. 66 berarti 60 berapa Pak? 64. Oh 64 ya. 66. Maf'ul bih. 66 maf'ul bih. Ya 65 ya kalau nggak salah. Iya, 66. Oh ya 66 di halaman 66 itu berarti maf'ul bih. Nih. Sebelum kita ke situ kita lihat dulu kita PDF maksudnya di PDF buku Nahwu tingkat lanjutan. Gitu ya kan? Halaman 66. Kalau sempat baca alhamdulillah. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek ya, Pak? Objek. Bahasa sederhananya objek lah gitu kalau bahasa kita. Objek itu berarti apa? Sasaran. Mansub. Sasaran ya? Iya, sasaran. Sasaran apa, Pak? Yang dikatakan pekerjaan. Sasaran pekerjaan. Kalau ini apa nih? Coba lihat. Bahwa. Ya, bahwa. Wah, Kalau saya ini, Pak. Ini kopi jadi sasaran tidak? Minum. Ya, sasaran minum. Sasaran minum. Tuh, seperti itu. Umpama ada Al-Quran. Ini ada kitab, misalnya nih. Ini kitab. Ya. Tuh. Oh. Kemudian saya gini. Balagoh. Iya, Oh. bro. Nah, saya baca. Berarti jadi sasaran apa dia? Baca. Baca. Gitu. Jadi sederhana objek itu ya adalah dia apa namanya? Sasaran yang menjadi suatu pekerjaan. Nah, ya objek lah ya. Tapi ingat, bukan masalah objeknya yang perlu itu kita pahami juga. Kalau objek sih hampir setiap bahasa itu ada objek. Bahasa Inggris juga mengenal objek. Bahasa Indonesia mengenal objek tidak? Kenal. Kenal. Ngojek aja juga kenal dia ngojek. Oh, Ngobjek. Lu kan ngojek Pak, ngojek. Ya di ngojek. Semua. Gitu. Tapi yang khas dari bahasa Arab itu maf'ul bih itu mansub gitu maksudnya. Objek itu ya Arabnya mansub gitu. Itu yang khas dari bahasa Arab gitu. Kalau mansub itu berarti tanda utamanya dengan fathah. Dan lain-lain tentunya. Contoh nih. Doroba Zaidun jidar. Zaid telah memukul tembok. Rupanya Zaid ini pulang dari Banten ya, Pak. ilmu. Ya, udah dapat ilmu tebal. Dicoba rumahnya, kemudian dipukul tembok. Luar biasa sih Zaid ini. Doroba Zaidun jidaron. Zaid telah memukul tembok. Itu yang menjadi sasaran pekerjaan tuh mana tuh? Jidaron. Jidaron. Kalau bahasa Arabnya kita hafuz saja, gak usah lihat bahasa Arab. Zaid telah memukul tembok. Nah, temboknya itu maf'ul bih, objek. Itu bahasa Indonesia. Nggak kenal harokat kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mengenal harokat.
disiplin harokat. Maka yang benar doroba Zaidun jidaron. Tuh. Tidak. Boleh nggak kita bilang jidarun? Boleh? Boleh? Tidak. Daru. Jidarun, Ya, boleh. boleh? Boleh nggak? Atau jidarin Tidak. saja deh? Tidak boleh. Walaupun Tidak, Bang. artinya tidak berubah, tembok ke tembok. Mau jidarun, mau jidarin, mau jidar apa? Jidarun, jidaron, jidarin tetap ada tembok. Tapi di sini disiplin ilmu nahu main yang tepat sebagai harokat yang tepat untuk objek itu mansub. Kalau mansub tandanya dengan fathah gitu loh. Doroba Zaidun jidaron. Kalaupun harokatnya dibuang, harusnya bisa dibaca. Harusnya bisa dibaca. Terus cenderungnya katabat Fatimah tuh risalataini. Fatimah telah menulis 2 surat. Tuh. Fatimah telah menulis dua surat. Fatimah telah menulis dua surat, Pak. Mana maf'ul bihnya? 2 surat. Risalataini. Risalataini. Tuh, gitu. Risalain. Tandanya, tanda mansubnya dengan apa tuh? Aliyah. Iya. Kenapa tidak fathah? Ya. Kenapa, Pak? Kenapa? Musana. Ya, musanna. Tuh. Baik. Isim musana. Iya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Pertanyaannya, apakah setiap fi'il itu selalu membutuhkan objek? Tidak. Tidak selalu. Fi'il yang tidak butuh objek namanya fi'il apa? Muta'addi sama ini. Kalau tadi kan butuh. Kalau fi'il yang tidak butuh objek namanya fi'il lazim. Lazim. Lupa aja tuh istilahnya. Lawannya lazim, Muta'addi. oleh karenanya ada ketentuannya nih. Tidak semua fi'il butuh objek. Hanya fi'il muta'addi sajalah yang membutuhkan objek. Adapun fi'il lazim, lawan dari muta'addi, dia tidak butuh objek. Maka untuk meyakinkan kita, lihat pembahasan fi'il muta'addi dan fi'il lazim dalam ilmu shorof. Ilmu sebelumnya juga di buku nahwu tingkat awal juga sama. Yang kedua, umumnya maf'ul bih atau objek itu hadir setelah fa'il, Pak. Umumnya standarnya. Hadir setelah fa'il. Maksudnya gimana nih? Ini lihat. Doroba fi'il kan, Pak? Ya. Fa'ilnya mana? Iya. Fa'il mana fa'il? Fi'il. Fa'il. Zaidun. Zaidun. Maf'ulnya mana? Jidar. Darun. Jadi maf'ul dulu atau fa'il dulu? Fa'il dulu. Fa'il dulu. Ini maksudnya keterangan tadi. Ya, keterangan tadi kita maksudnya. Oh. Fa'il dulu. Fa'il dulu. Jangan ikutin. Kalau bahasa Indonesia kan SPO ya. Tuh. Standarnya gitu. Tapi tidak selalu seperti itu.
Itu perlu diingat nanti. Standarnya maf'ul bih itu hadir setelah fa'il. Jadi fa'il dulu baru maf'ul. Tapi enggak selalu seperti itu. Fa'il. Enggak selalu. Terkadang maf'ul bihnya mendahului. Maf'ul bih. Enggak apa-apa. Tapi dalam keadaan normal, gini dia standarnya seperti ini. Tadi paham sampai sini? Bisa ya ini ya, maf'ul bih itu di depan ini. Lo bisa, sangat bisa. Misalnya, contoh kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, mana maf'ul bihnya? Karena Hanya kepadamu. Mana objeknya? Iya. Iyyaka. iya Kak. Paham Mbak sampai sini? Baik. Iya, Kak. Iya, untuk memudahkan mari kita i'rab. Tapi sebelum i'rab kita latihan dulu lah ini. Nih. Berilah harokat lengkap semua kata dalam kalimat berikut ini. Kemudian i'rablah semua maf'ul bih. Ya Pak, nggak usah dikasih harokat, dibaca saja. Silakan Pak Agit nomor 1. Kataba Zaidun risalatan. Hebat. Mana maf'ul bihnya? Risalatan. Tuh, huruf gundul ini Pak, bisa dibaca ini Pak. Kalau sederhana gini. Kan dari yang sederhana dulu. Dari sederhana dulu ya. Oh, iya. Tuh. Maf'ul bihnya risalatan. Nomor 2, silakan. Pak Sarane. Pak. Sarane nomor 2. Kedengeran Pak suaranya? Oh, kedengeran. Syaribat. Syaribat. Ini nama orang ini. Saribat Asiat Pak Aisyah to. Satu. Halo, terus? Asiat. Bukan Asia, kalau Asia mau pilih istrinya siapa? Istrinya siapa? Asia. Laba. Oh. Aisyah to. Labanan, bagus. Berawan. Apa artinya tuh? Syaribat Aisyah tuh labanan. Ya kan? Labanan tuh susu. Labanan. Silakan Pak Hadi nomor 3 Pak. Silakan dibuka Pak. Nomor 3. Tadrib. Jangan pakai sukun. Sorry. Aisyah meminum susu. Tadribi. Tadribu. Handa. Hindun. Oh, Hindun. Tadribu Hindun. Kalbina atau kalbain. Kalbaini. Hindun. Wah, Hindun. Hindun itu apa, Ustaz? Nama orang. Oh, nama orang. Oh iya, ini kan nama perempuan. Kalbain. Mpok Hindun. Jadi bacanya Tadribu Hindun Kalbaini. Nama orang. Mana maf'ul bihnya?
Kalbaini. Bu. Ini mansub dia. Mansub. Mansub. Tanda mansubnya dengan Alia. alia. Memukul, Bagus. Ya kan Pak Heri. Indun sedang ngomong. Apa ya? Yak. Kalbaini. Yak kali. Apa ya? Ini artinya membunuh Pak ya. Yang ini. Yak. Yak. Lalu. Alia. Kotala Ali. yak Yak Tulu. tala aliyun. yak Ba'u. tulu. Yak tulu aliyun. Mm-mm. Ba'udah. Ba'udho. Ba'udah. Ba'udhotan. Oh. Yak. Tulu. Aliyun. Oh. Ba'udotan. Ya, mana maf'ul bihnya? Ba'udotan. Oh, udah kena enak ini macam baris. Udah tiga bisa. Silakan Pak. Siapa nih? Pak Heri sudah. Pak Putro silakan. Tafadhal. Dibaca. Nasratu Ah. Fatimatun. Nasorat. Fatimah. Ya silakan. Pak Putro. Fatimatu. Abaka. Tuh. Nasorat Fatimatu. Abaka. Mana maf'ul bihnya, Pak? Ada? Abaka. Iya, aba bagus. Baka itu apa ya, Ustaz? Apa? Oh, Aba. Aba itu bapaknya, bapaknya. oh, bapaknya Fatimah. Bapak kamu. Oh, Nasorat Fatimatu abaka. Fatimah telah menolong bapakmu. Berikutnya nomor 6, Pak Git. Bapaknya. Ada Pak Git. nomor 6. Fatimah. Tusahidu Maryamal tilfazan. Menolong Azan. Bapak. Maryama atau Maryamu? bapaknya. Maryamu. Tusahidu atau tusahida? Mereka nggak tahu tuh. Hah? Tusahidu atau Tusahidun atau tusahidu? tusahidu kayaknya tusahidu. Jangan pakai kayaknya yang yakin. Tusahidu. Tusyahidu. Kalau fi'il Tusyahidu. Pak, fi'il mudhari ujungnya selalu doma. Iya. Ini fi'il mudhari nih. Hmm. Kalau dibaca Hidup. tusyahidun nggak mungkin kan fi'il. Ya, tusahidu Maryamu tilfaza. Iya, bagus. Maryam menonton TV. Ya, silakan. Nomor 2 Pak Adi itu nomor 2. 7. Iya nomor 7 maksud saya. Yaqra'u Heeh. Utsmanu jaridatan. Jari datang. Mana maf'ul bihnya? Jaridatan. Nah, apa artinya jaridah? Apa ya? Koran, surat kabar. Koran, Pak. Orang yang jaridatan. Koran. Oh, koran. Haridatan. Jadi Usmanu atau Usmana bacanya? Usmanu. Iya, Aduh. bagus. Kenapa ya? Oh, Iya, Iya. tahu. Fil mudhari. Usnan. Oh, Utsmanu. Wairu Kenapa? munsharif. Kenapa dibaca Usmanu? Koran. Maksudnya? Wairu munsharif. Karena dia fa'il. Fi'il Fa'il. fa'il. Halo? Nyambung tidak ini? iya. Oke. Baik. Nomor 8 sekarang. Nomor 8. Nama orang Arab. Iya. Dia fa'il kan. Usmanu. Fa'il wajib marfu. Maka dibaca dulu. Tapi kenapa kalau ditanya alasannya pada ujungnya li'annahu isim ghair munsharif.
Baik, nomor 8. Silakan Pak Sarone. Rokaba. Nomor 8, Pak. Waka. Nggak dengeran suaranya. Oh, telat ya. Pak, suaranya nggak terdengar Pak Sarone. Halo? Nah, mikrofonnya mati itu Pak berarti. Headsetnya. Nggak denger ya? Rokaba, Ya, terus? rokaba, Mm-mm. ahuka, prayara, Saya roti. Oh, telat berarti ya. rokaba, Delay. Delay. saya Tan. sorotan, Mm-mm. Iya. Udah kayak pesawat aja pakai delay-delay gini. Rokaba akuka saya rotan atau saya rotin. Saya rotan. saya rotan, Saya rotan bambu kali Pak. Rotan. Rokiba bukan rokaba. Rokiba ya rekabu. Rokiba akuka saya rotin. saya rotan, Betul. Halo? Saya rotin. Mana maf'ul bihi-nya? Maf'ul bihi-nya mana, Pak? Rotin. Ya rotin. Kenapa Saya tandanya rotin. dengan kasrah dia? Kenapa? Karena dia jamak Jamaah apa? muannas salim. Tuh, luar biasa. Baik, berikutnya Pak Heri. Tasma'u Zainab. Bu Zainab. Zainab. Nah, Zainab apa tuh? Bacanya gini, oke, Zainab. Zainabun. Boleh Zainabun, boleh Zainabu. Nah, terus? Obaran. Iya, kebaron. Mana maf'ul bihi-nya? Obaron. Kebaron. Bagus. Luar biasa. Nah, silakan Pak Putro nih nomor 10. Nasoro Seorang muslimani. ada Pak Putro? Muslimani. Tidak ada suaranya. Nggak ada soalnya. Nasoro al-muslimuna Solihan. Solihin. Sorry. salihina. Solihin. Nasara al-Muslim. Salihina boleh. Salihaini boleh. Solihin. Tergantung konteks dah tuh kalau gitu. Ya, tergantung yang dimaksud berapa. Iya, kalau yang dimaksud 2 berarti bacanya Solihaini. solihaini. Kalau yang dimaksud banyak, Solihin. Solihina. solihin. Tuh. Gimana Pak setelah latihan 1 sampai 10 ini? Nggak bisa dipahami atau tidak? Yuk, belum. Ujian. Hah? Insyaallah. Insyaallah tuh. Tujuannya biar supaya menduga lebih awal lagi. Baik, sekarang kita tulis. Ditulis bagaimana mengi'rabnya. Nih. Nomor 3. Bahasan kita isim mansub yang ketiga adalah maf'ul. Ini i'rabnya nih. Maf'ulun bihi. Nah. Yang ketiga maf'ul bih. Contoh tadi apa? Contohnya di situ. Contoh yang pertama. Halo? Kataba Zaidun
Risa. Ya, kata Zaidun risalatan. Risalatan. Nih, kata Zaidun. Risalatan. Iya. Risalatan. Tuh. Berarti yang kita kaji yang ini nih. Nah. Kalau gitu berarti risalatan. Apa kedudukan dia? Satu. Maf'ul bih. Dia sebagai maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Maf'ul bih wajib Mansub. mansub atau marfu, Pak? Mansub. 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 Tuh. Mansub. Tanda mansubnya di sini dengan apa? Fathah. Ya, fathah. Hmm. Fathatun. Zairatun. Kemudian alasannya kenapa tanda mansub di sini dengan fathah? Alasan Isim mufrad. isim mufrad. Tuh. Apa itu isim mufrad? Apa? Halo? Isim Isim tunggal. tunggal. Gitu. Baru kita tulis, kita salin di bawah. Risalatan gimana? Maf'ulun maf'ulun bih. bihi Mansubun. mansubun, bagus. Terus Wa alamatu nasbihi Fathatan. hatun zahiratun di akhir. iya bagus. Anahu isim mufrad. Bagus, mansub maf'ulun bihi mansubun wa alamatu Atau nasbihi Fathatun. fatun Fathatun. zahiratun fi akhirihi di annahu isim mufrad. Nah, inilah namanya mengi'rab, mengurai. Gitu tuh. Bisa dipaham sampai sini? Contoh nih. Contoh dalam Al-Quran. Misalnya, aqamus sholah wa aqamu. Apa nih aqamu? Mendirikan. Iya, dirikan. As-sholata wa atuz Wa atuz wa zakata. wa atu az-zakah. Az-zakah. Az-zakati atau zakatu? Zakata. Az-zakata. Tuh. Apa nih artinya? Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah Zakat. zakat. Begitu. Mana yang menjadi maf'ul bih?
as-sholata. Solata. As-sholata ini As-solata. maf'ul bih dari kata aqamu, betul? Wa aqamu. Aqamu. Az-zakata maf'ul bih lagi bukan? Ma'ul. Iya. Maf'ul bih. Dari mana nih? Dari fi'il yang mana? Wa atu. Tuh, begitu. Atus. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Kalau ada fi'il, pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Sholatu. Fa'il. Oh. Oh, sholat. Kalau ada fi'il, pasti ada fa'il, kan begitu. Fi'ilnya mana kan? Aqamu, ya kan? Halo? Antum. Mustatir. Iya, itu fa'ilnya waw itu namanya, waw jamaah. Waw jamaah itu kembalinya ke antum. Antum. Iya. Oke? Ya. Ya. Antum. Nah, baru kita i'rab. Berarti as-shalah. As-shalah. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun. Terus? Fathatan. Fathatan. Wa alamatu nasbihi. Fathatun. Fathatun. Hatun. Zahiratun. Zahiratun. Fi Fi akhirihi. annahu Ism Isim. mufrad. isim mufrad. Mufrad. Ini kita langsung nih, nggak usah pakai bagan lagi 1 2 3, nggak usah, langsung saya ya, Pak. Tuh. Wa atu zakah. Az-zakah. Tak. Tuh. Zakah mau. Maf'ulun bih. Terus? Maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Fathatun. Zahiratun. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Li'annahu ism mufrad. Isim mufrad. Bisa paham nggak sampai sini? Paham nggak, Pak? Insyaallah paham. Ini tandanya dengan fathah semua. Kalau dia isim mufrad. Baik, kalau kalimatnya gini, Pak. Yuhibbu Allahu Ibrahima. Mana maf'ul bih? Ibrahima. Mana fi'il? Yuhibbu. Ya, Gus. Mana fa'il? Allah. Allah. Kalau ini fa'ilnya jelas muncul ya, Pak. Kalau tadi nggak jelas. Wakom. Ada fil amr. Tapi prinsipnya walaupun nggak jelas, yang penting ada fa'il ya. Kalau itu jelas ini. Oh. Jadi gimana nih? Ibrahima
Ibro. Ibrahim. Maf'ulun bi Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. mansubun wa Mansubun. alamatu Alamati nasbihi. nasbihi Zahiratun. Fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim. Ghairu munsharif. Iya, ghairu munsharif. Ibrahim ya. Alasannya aja yang beda. Ya. Ibrahim. Itu. Contoh lagi nih. Yang pakai ini. Istaro apa artinya istaro? Istaroi. Tuh. Saya telah membeli. Saya telah membeli. Saya telah membeli banyak buku. Mana? Maf'ul bihnya mana? Kutuban. Kutuban. Nih kutuban. Maf'ul bihnya kutuban. Kita tulis berarti. Berarti kutuban. Gimana? Maf'ulun bi. Maf'ulun bih. Mansubun. Maf'ulun bi. Wa Mansubun. alamatu nasbihi Walamatu nasbihi. Fathatun. fathatun Zahiratun. Fi akhirih. Li'anahu. Li'anahu yang beda. Jamak taksir. Itu Jamak taksir. alif Ya, jam'u taksir. Jamak taksir. Bagus. Tuh, begitu tuh. Tahunya di mana jam'u taksir? Enggak, itu kemarin diajarin gitu. Ya, karena bentuk mufradnya kutub, kitab, jamaknya kutub, Oh ya. Ya kutub. Oh ya jamaknya. taksir. Taksir. Alasannya aja beda-beda. Lah kok yang satu kok pakai alif, lah kan dia nakiroh. Nakiroh atau nakiroh? Iya, nakiroh yang. Ada Bisa misalnya kutuban, bisa juga al-kutuba, kan gitu. Kutub, iya. Kok yang satu pakai alif begini? Ini konsekuensi gini. Kalau ada fathah tanwin, fathah 2 itu ya, di akhir wajib dikasih dalam penulisannya wajib dikasih Tanwin. iya. Alif. Ini nih. Nih. Kan misalnya gini, Pak. Misalnya ya kutuban. Tuh. Huruf ba-nya ini kan huruf paling akhir, betul? Iya. Iya. Ya, harokatnya fathatain. Betul? Iya. Iya. Tapi karena dia berharokat fathatain, maka harus dikasih alif dalam penulisannya. Tuh, bisa dipaham sampai sini. Tapi, ini kenapa tutupnya? Tutup, Pak. Bener, Pak. Tutup apaan ini? Tapi, Pak, kalau nggak usah pakai tanwin lah, pakai dia begini. Nih. Ini jadi
Al-Kutuba. Aku tuh bang. Kutubah. Tuh, begitu maksudnya. Oh, nggak ada tuh di depan. Tuh. Perlu Ada ditambahin A-nya. alif lam. Gak usah. Paham ya? Ini yang saya maksud tandanya dengan fathah. Mau fathatain maupun fathah. Ya, bisa dipaham sampai sini. Halo? Iya. Ini tandanya dengan fathah. Jadi kita lihat sekarang tandanya dengan setelah dengan fathah, dia tandanya dengan apa lagi? Halo? Dengan ya. Ya. Dengan ya bisa. Nih. Fathah, aliyah, kasroh, Mansub. Ya. Al waladu, anak itu yuhibbu al walidaini. Daini. Anak itu yuhibbu, mencintai walidaini. Daini. Halo? Ya. Siap. Mana Ya. maf'ul bihnya? Al-walidaini. al-walidaini. Apa ini salah? Harusnya di sini tabel. Salah tempat ya. Ini. Gitu. Oh ya. Nah, tempat. Anak itu mencintai atau menyayangi Kedua orang tuanya. kedua orang tuanya. Kalau kita bilang walidan saja, satu. Bapaknya dua yang dicintai. Apa kedudukan al-waladu di situ? Al-waladu. Al-mubtada, Mubtada, bagus. Mana kabar? yuhibbu. Yuhibbu, bagus sekali. Yuhibbu itu fi'il kan, Pak? Ya, Berarti khobarnya bentuknya khobar jumlah, betul? oh, Betul. Khobar jumlah. Karena fi'il itu. Kalau begitu, yuhibbu itu adalah fi'il, konsekuensinya pasti ada Ya. fa'il. Mana fa'ilnya? Yuhibbu. Fa'il. Dua. Walidan. Huwa. Bagaimana kita mengetahui huwa? Yuhibbu itu kan. Yuhibbu. Berarti di dalam yuhibbu itu ada fa'il yang tersembunyi. Di dalamnya adalah Wah. huwa. Maka yuhibbu huwa sebenarnya gitu. Al-waladu yuhibbu al-walidaini. Nah, tidak usah terkecoh dengan mubtada khobarnya. Yang terpenting al-waladaini ini dia maf'ul bi. Gitu ya, Pak. Al-waladaini kedudukannya sebagai sebagai maf'ul bi. maf'ul bi wajib Mansub. mansub. Tanda mansubnya dengan Aliyah. 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 Karena Musana. Aliyah itu Musana. Musana. jadi kalau kita tulis angka dulu kalau ini.
Jadi dia maf'ul bih. 2 mansub. Mansub. 3 Al-ya. ya. 4 Isim musanna. isim Musanna. musanna. Tuh. Nah, setelah ini baru kita rangkai. Kalau begitu, al-waladain Al-walidain. Walidain. halo maf'ul Maf'ul bih. maf'ul bih marfu dia Mansub. mansub wa Wa alamatu alamatu nasbihi nasbihi fathatu. Oh, al-ya. al-ya Al-ya. Li'annahu isim isim musanna. Ismu musanna. tuh. Bagaimana Pak Sahroni, Pak Heri, Iya. Al-walidain. bisa dipaham? Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau yang maf'ul bih ini udah pasti setelah fa'il Ustaz ya. Dia kata kuncinya apa? Ada yang lain. Maf'ul bih Heeh. itu standarnya dia hadir setelah fa'il. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi terkadang sering juga dijumpai maf'ul bihnya itu didahulukan. Nanti kita akan bahas itu. Di bawah nanti contohnya, udah kasustik. Ini sebenarnya yuhibbu ini susunannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Karena fa'ilnya tersembunyi, seakan-akan setelah fi'il, maf'ul bih, gitu ya Pak? Ya, Seakan-akan sudah ada fa'ilnya sebenarnya. seolah-olah lompat langsung. Ya seolah-olah lompat langsung. Ya. Begitu. Bisa dipaham sampai sini? Insyaallah. Insyaallah. Misalnya saya zuru, zara yazuru. Saya zuru Aliyun haro saya zuru Aliyun haro Maini. haromain. Apa adanya itu? Saya zuru. Ya zuru. Zara yazuru artinya berkunjung. Saya akan berkunjung ya saya. Ali akan mengunjungi Haromaini. Dua tanam. Haromain itu apa? Mekah. Mekah dan Madinah. Madinah. Haromain itu kan Mekah dan Madinah, Pak. Haromain itu. Ya. Iya, Pak. Ya. Yes. Jadi Haromaini apa Maf'ul bih. kedudukannya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mansubun Mansubun wa ala
Wa alamatu nasbihi Balam nasbihi al Alaliyah ya ya li'annahu ism sana juga ya. isim musanna. urusan. Baik, bisa dipahami sampai sini. Sekarang kita contoh ke ayat. Ini ada ayat. Innallaha atau innallahu? Naulaha Kenapa? Karena Karena saya sudah tulis. isim inna. Iya. Apa karena saya sudah tulis atau karena isim inna? Isimina. Iya. Gitu. Bagus berarti. Masih ingat berarti. Innallaha yuhibbu. Allah itu suka sama orang yang taubat. Tawwa. Dina. Ya. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbu al mana tak al mutatu mutatoh Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mana maf'ul bi kita? Tawabina Tawwabina selain itu? al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin. Apa artinya? Tawabina. Sesungguhnya Allah mencintai Allah menyukai atau mencintai At-tawabina orang yang bertaubat. Wa yuhibbu dan juga menyukai orang yang membersihkan diri. Perhatikan. Berarti kan kasus kita At-tawabina. Tawabina. 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 Bagaimana nih kita pahami ayat ini? Ya. Maf'ul bi, maf'ulun bi, Maf'ulun bih, terus Langsung mansubun mansubun wa'ala wa lamatu nasbihi ya al-ya. ada tawabina itu kan al-ya ya itu li'annahu jamak muzakkar salim. Iya, Jamak muzakkar salim. maf'ul bih dia mansub terus Al-ya al-ya li'annahu jamak muzakkar salim. Jamak Iya. muzakkar salim. Jam'u al-muzakkar salim. Tuh. Ya gini dua. Baru kita tulis at-tawabina. Gimana? At-tawabina Man. kayak tadi maf'ulun bihi Maf'ulun bi,
Mansubun Mansubun walamatu nasbihi al-ya al-ya li'annahu li'annahu jam'u jam'u mudzakkar salim. mudzakkar salim. mudzakkar salim. Begitu. Ustaz, berarti dia masuk kategori jamak mudzakkar salim itu dari at-tawwabinya itu, maksud kalimat itu berarti bisa lebih dari maknanya itu yang dimaksud itu lebih dari 2 itu apa ya Ustaz? At-tawwabinya di situ. Ketika kita Tawabina itu orang-orang yang banyak, Pak, berarti. Oh, karena banyak ya, ada orang-orang. Banyak. Coba bedakan antara yang kalau standar. 2 orang yang bertaubat. Nah. Misalnya gini. Innallaha yuhibbu at-tawwabai. Bini. Kalau dua. Ya. At-tawwabai Tawaban. baini. Tapi ini banyak. Oh, Jadi lebih ya. Oke. Tawaba. Kalau banyak sama dengan ya. Coba bedakan kalau yang nun itu, kalau yang nih ya. Kalau yang 2 itu huruf nunnya kasroh. Kasroh ya. ya spesifiknya ya. Oh ya. Dia fathah kalau yang jamak ya. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, kalau untuk isim musanna sebelum huruf ya itu hurufnya berharokat fathah. Nih, ma nih kan? Iya. Fathah. Tapi kalau untuk yang jamak mudzakkar salim sebelumnya itu asro. Oh, iya. Itu walaupun tanda sanya dengan ya tergantung. Tuh lihat, sama juga nih. Tuh, waladaini. Tapi kalau al-waladu yuhibbu al-waladina, itu jadi jamak Mudzakkar salim. mudzakkar salim. Oke. Tuh, gitu, Pak. Luar biasa. Terus al-mutatahhirin berarti sama. Gimana? Sama. Maf'ulun Heeh. maf'ulun bi Heeh. mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'u mudzakkar salim. Bagus. Tuh, gitu. Itu namanya mengi'rab. Oh, gitu. Wah, ini kalau di pesantren udah 3 tahun belajar begini. Ini pesantren Ya, juga nih. besok nggak lupa lagi, Ustaz. Keren, Pak, kalau Bapak bisa begini. Coba dah. Nggak semua orang bisa kan masalahnya. Nah, gitu. Oke, gitu. Wow. Jangan dikira semua ustadz bisa begini. Nggak bisa. Apalagi dia nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak mungkin bisa dia. Ceramah bisa. Kalau ceramah mah modelnya pemahaman, dengan asal berani ngomong bisa. Ceramah doang. Kalau ngisi kajian nggak bisa. Kenapa? Takut ditanya. Iya, kayak sedikit kemarin Ustadz, ada yang nanya lagi ceramah. Saya dengan salah satu ceramah itu mungkin ini aja ya untuk pemata bahasa Arab. Di arti Al-Quran itu tabarok itu kan maha suci ya. Tapi ustadznya itu menjelaskan tabarok itu barokah gitu. Jadi kan nggak nyambung itu. Ustadznya menjelaskan secara ilmu nahunya, tapi kayak kita memahami, ini kan artinya maha suci. Oh, nggak bisa kata Ustaz, karena harus paham bahasa Arab. Oh, itu ya agak sedikit ini kayak gitu. Begini tabarokah itu sudah fi'il, jelas fil maudhi. Artinya maha suci. Itu. Mana fa'ilnya? Alladzi. Luar biasa. Biasanya kalau ayat dimulai dengan tabarok itu, ayat itu mempertaruhkan kesucian nama baik Allah. Artinya kan tabarakalladzi, apa yang ayat itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oh kan?
Ada apa namanya? Kesucian itu maha suci Allah, maksudnya nama Allah itu suci, nggak pernah berdusta. Dusta dari apa? Itu kan alladzi biyadihil mulku, di mana kerajaan itu dimilikinya. Masa iya ya Allah, kan begitu. Maha suci itu bukan berarti apa? Allah nggak pernah dusta. Gitu maksudnya. Karena nggak dusta, dia suci. Itu maha suci namanya. Apa buktinya untuk meyakinkan itu loh, kerajaan miliknya dia. Gitu. Baik. Oleh karenanya nih belajar nahu begini penting, Pak. Tapi kalau Bapak Ntar sudah ahli nahu, sorob, balago, itu nanti belajar agama yang lainnya mudah. Mudah. Insya Allah mudah. Karena ini kunci. Kunci. Kalau Bapak ngikutin kajian-kajian ada kitabnya, Bapak ngikutin aja kitabnya, tinggal baca tuh. Ikutin penjelasan, gampang jadinya dicernanya. Bukan hanya paham pesannya ya, bukan. Kalau yang paham pesannya itu kita nggak perlu lah belajar nahwu sorof. Kalau mau pesannya gitu, kalau pesan kan udah matang, Pak. Pokoknya begitu. Kitab, tapi kalau mau tahu prosesnya ya begini. Itu sebabnya kitab-kitab itu nggak dikasih harokat. Kalau dikasih harokat semua kitab, berhenti orang belajar nahwu. Al-Quran saja, Pak. Kalau seandainya tidak diberi harokat, Masya Allah. Seandainya nih, kira-kira orang belajar nahwu atau enggak kira-kira? Wajib belajar nahwu. Kita bisa bayangin Al-Quran yang kita baca itu udah ada harokatnya. Kalau seandainya nggak ada harokatnya, kira-kira orang belajar nahwu atau tidak kira-kira? Belajar. Begitu juga Ustadz. Mengapa dia belajar nahwu sorof? Ya karena dia pengen paham agama. Kenapa? Udah karena kitabnya nggak ada harokatnya, repot nah bacanya kalau nggak belajar nahwu. Bayangin lah kalau Al-Quran itu nggak ada harokatnya. Pasti Bapak dari dulu udah belajar nahwu. Udah pasti itu. Karena ada harokatnya aja, langsung aja belajarnya. Maka ilmu tajwid. Udah beres. Nggak usah mikirin nahwunya. Pokoknya harokatnya begitu. Baca aja begitu. Gitu. Loh, itu alasannya. Baik, luar biasa. Nah terus. Ini ayat lagi nih, ayat. Itu nggak apa-apa, contoh di ayat lebih banyak ya Pak ya. Kita sini wala tankihu apa? Wala tankihu apa ini? Tidak. Wala tankihu. Wala tankihu. Janganlah kalian apa tankihu apa? Menikah. Ya. Wala tankihu al-musyrikin. Jangan menikahi orang musyrik. Jangan engkau menikahkan atau menikahkan musyrikin. Terus hatta yu'minu. Apa artinya hatta? Sampai Hatta hingga hatta yu'minu. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik. Ya. Sampai mereka benar-benar beriman. Tuh. Inilah dalil yang mengharamkan orang muslim nikah dengan non-muslim. Zaman dulu kan ada Pak, masih ada sisa-sisa orang muslim dengan non-muslim nikah. Ada nggak tuh? Zaman dulu. Ada.
Ada Pak, masih ada sisa peninggalannya di komplek-komplek masih ada. Saya juga bingung tuh ngurusnya gimana dulu tuh. Kawinin di luar negeri katanya. Oh gitu. Terus buku nikahnya siapa yang ngeluarin? Lapor kedutaan nggak tahu yang ngeluarin. Oh iya, gimana itu? Ada Pak, sampai sekarang. Maka anaknya bingung. Ikut maknya atau ikut bapaknya. Padahal KUA sendiri aja ketentuannya harus sama-sama muslim. Oh gitu ya? Ada. Ya, iya. Hukum KUA begitu juga sama kayak hukum nggak boleh. Loh kok bisa? Saya juga bingung. Tuh. Dulu. Oh ini Ustaz, biasanya itu mereka kayak teman saya itu memalsukan KTP gitu. Memalsukan? Iya, dia Oh, kalau sekarang nggak bisa dipalsuin. Oh, kemarin itu nggak tahu ya, dia itu KTP-nya Islam. Hah? Dia rubah ke Islam. Tapi nikahnya ini ada dua nikah dia secara Kristen, nikah secara Islam juga sih. Wow. Alhamdulillah. Saking udah murtatin anak orang, terus dia ganti KTP ke Islam supaya direstui sama ininya orang tua si ceweknya itu. Oh. Itu makanya mungkin salah satu bisa lolos kayak gitu. Tapi dia kalau di KUA bagaimana lolos tuh? Baca syahadat nggak bisa. Nah, Mungkin di udah KUA latihan, itu Ustaz. begini Pak, di KUA orang menikah harus ada izin dari RT. Iya. RT-nya itu tahu si Fulan, si B, si C itu Islam atau Kristen dia tahu. Yang kedua nih ada PRT kemudian. Iya. Yang kedua kan di KUA kan sistemnya juga udah online juga dia, udah terintegrasi juga dengan Dukcapil. Jadi kalau zaman dulu masih manual, bikin surat nikah segala macam kan dilihat nomor induknya. Di kakak udah terintegrasi udah. Ya bingung. Kalau untuk mendapatkan restu bohong begitu bisa jadi kalau KTP gampang. Iya. Kalau dicek masalahnya. Ya kalau ditelusur sampai detail kena. Kalau bapaknya bisa dikelabui. Kalau orang KUA mah nggak bisa itu biasanya itu. Ya, pengalaman banget orang KUA. Karena dia kan begini Pak, dia kan orang menikahkan, nah, maka dia paling hati-hati tuh orang KUA itu. Iya. Betul. Hati-hati dia. Ada orang menikah, Pak saya nikah. Lihat ibu-ibu. Ibu udah nikah belum? Belum Pak, belum nikah. Kata udah nikah. Nama ibu siapa? Dicek. Oh ibu ini statusnya udah nikah. Ibu ngapa? Gak jadi akhirnya. Yang 2 kali. Kalaupun cerai, ada statusnya juga lah di KUA. Ada laporan nih. Dilaporan kan ada buku itu. Lah, saya udah cerai secara agama. Tapi menurut KUA belum. Lah orang nikahnya dulu pakai di KUA, cerainya harus di KUA. Begitu, dia harus melalui proses pengadilan, nggak bisa. Ada kasus gini Pak. Si A, si B, katanya udah cerai. Secara hukum agama dia udah cerai. Tapi belum ada buku cerainya. Nggak ada suruh cerai. Kalau kata orang KUA itu belum. Nggak boleh nikah lagi. Kan di Indonesia standarnya ganda kalau untuk hukum nikah. Ada secara pakai syariat Islam, yang kedua pakai standar pemerintah. Tuh orang Indonesia luar biasa. Katanya kalaupun kata orang kerja Indonesia, walaupun lu ente udah bilang tolak 1000 kali, cerai 1000 kali gitu, tetap di KUA 0. Ya, karena belum diakui ya secara. Belum diakui. Makanya gitu kasusnya gitu 0. Artinya susah untuk seseorang lagi menikah lagi. Ntar kalau di KUA nggak bakal dilayani Pak, nggak bakal dilayani. Pas saya udah cerai lah, mana buktinya? Gitu nanti. Saya mau nikah lagi Pak, ya terserah. Tapi saya nggak nikah lagi, itu kalau kata keluar. Tapi benar Pak terjadi lah, begitu banyak kasus seperti itu. Iya, kasusnya saat saya. Iya. Iya. Jadi itu, jadi bagaimana kalau begitu? Ya kita ikut hukum pemerintah lah.
Soalnya apa? Kita waktu nikah pakai pemerintah. Nggak bisa memutuskan juga pakai sepihak nggak bisa. Iya. Kecuali kalau nikahnya nikah di bawah tangan, kalau nikah siri nggak pakai KUA. Lah tolaknya juga harus nggak usah pakai KUA, nggak apa-apa. Yang penting saksi, ada saksi bahwa si Fulan udah cerai, selesai. Udah habis. Nah, kalau belum gimana? Udah gitu tuh. Itu kan ulama itu pinternya, ulama Indonesia pinternya begitu. Kan itu tahun 75 juga ada undang-undang nikah itu. Kenapa? Kalau nggak begitu, orang Indonesia itu gampang. Berantem sedikit, TV hancur. Ya kan? Habis ngomong TV hancur, gue ceraiin lu. Langsung mobil dipecahin katanya. Padahal kan kalau dalam Islam, loh ucapan yang disengaja mau tidak disengaja itu salah satunya bisa dianggap sah, yaitu cerai. Kalau itu yang diambil, maka banyak perceraian. Repot orang KUA. Maka dia itu, walaupun Pak, saya bilang walaupun ini kan pengalaman, kadang-kadang walaupun itu, enggak apa-apa, tetap dia suami istri, tetap. Pokoknya itu udah ngomong cerai, lah kata KUA belum, cuma KUA aja. Dosa ente, lah dosa gimana? Kalau dosa orang KUA yang dosa, bukan kita orang pengadilan agama. Apa mereka nggak pinter-pinter mereka tuh, ahli nahu, ahli sorot, ahli, semuanya ahli. Gitu ya Pak, mudah-mudahan lah. Itu cuma syukurin aja. Ini kan ayatnya nih, walat tanfidul musyrikin hatta yu'minu. Ada juga walat tanfidul musyrikat meskipun walau Ajabatkum. Jangan nikahi perempuan musyrik walaupun dia cantik. Apa namanya? Menarik hatimu. Menarik hati. Tapi ini kalau diuji sama kita repot juga loh, Pak. Repot juga, San. Betul. Bener ini repot juga. Untung aja nggak ada orang non muslim yang cantik suka sama kita. Kalau non muslim itu repot juga. Repot ini. Udah non muslim cantik pula, masih muda, orang kaya. Gue demen banget pasaran nih. Saya jadi mu'alaf, San. Lah, Tapi sekarang udah balik lagi, San. alhamdulillah. Enggak, sekarang udah balik lagi. Kembali ke asal, San. Oh gitu. Iya. Iya. Aduh. Tuh gitu Pak tuh. Sama, jadi musyrikin sama alya. Maf'ul bih mansab wa alamatun nasbihi alya. Di annahu jam'u al-mudzakkar as-salim. Tuh gitu tuh. Sama ya Pak begitu. Terus ini tentang maf'ul bih ini panjang pembahasannya, asal sabar aja. Kita ambil contoh lagi. Yang tanda fathah ya sudah. Ya kan? Sekarang tandanya dengan kasroh. Contoh nih. Contohnya misalnya ayat ini, kalau ini ayat juga nih. Sama redaksinya begitu. Wala tankihu juga. Wala tankihu. Wala tankihu al musyrikat. Al musyrikat. Musyrikati. Hatta tu'minu, hatta yu'minna. Ini hatta yu'minna. Tuh. Mana kita kaji kita.
Musyrikati. Iya. Musyrikat. Ah, gini nih. Musyrikat. Ya, gimana nih rangkanya nih? 1. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Pak Agit masih ada? Masih. Oh, saya kira tidur, Pak. Mansub tidak? Mansub. Tanda mansubnya? Kasrah. Kasroh. Tuh. Kasroh. Nggak hanya hajar aja. Kasroh. Alasannya? Mu'annas salim. Mu'annas salim. Jama' al-mu'annas Salim. al-mu'annas salim. Al-Musrikat. Jadi al-musyrikatu gimana tuh? Maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun. Mansubun Wa alamatu nasbihi. Heeh. Kasratun. Zahiratun Zahiratun li akhirihi. fi akhirih Li'annahu mu'annas salim. Salim. Bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu Kasrah. alamatun nasbihi Kasratun. kasratun. Ya. Kasratun. Zahiratun. Fi akhirih. Li'annahu jam'u Jam'u al-mu'annas mu'annas salim. salim. Gitu. Hanya mu'annas salim saja. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholat lahum jannatun na'im. Itu ayat juga. Kasih contoh lagi. Ayatnya apa tuh? Innal ladzina amanu apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman. alladzina amanu, ya. Terus innal ladzina amanu wa amilu sholihat. Sholihat. Hanya panjang ya, sholihat. Lahum jannatun na'im. Mereka lahum Mereka jannatu an-na'im. Innal ladzina amanu. Nah, yang kayak gini. Amanu wa 'amilus sholihat. Hati bagi mereka lahum jannatu an-na'imi. Yo. Oke. Ini kasus kita nih. Tuh.
Coba kita tulis kembali as-shalihat. Lihat gimana nih? Maf'ulun bih. Lebih subun mansubun wa alamatu nasbihi Wal madrur nabihi kasratun jahiratun fi Jahiratun akhirih fi akhirih li'annahu jam'u jam'u mu'annas salim. mu'annas salim. nah gitu. Satu lagi tandanya yang belum dengan apa? Dengan wow. Dengan alif. Kapan itu untuk tanda dengan alif untuk apa? Untuk apa? Dia untuk isim Ismaul khamsah. asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Seperti tadi tuh nasorat Fatimatu abaka. Fatimatu Aba bapaknya bapak kamu abaka. Nah, kasus kita mana? Aba. Berarti aba gitu. Gimana, Pak? Kerangkanya nih, setiap itu kerangka kita buat kerangka. Satu. Aba. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Mansubun. Terus? Al-alif. Li'annahu minal dia minal khamsah. Baru aba maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi Alif li'annahu minal asma'il ya minal asma'il khamsah. Inilah i'rab namanya nih, begini. Ini terakhir, coba kita lihat. Misalnya doroba. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun aku Aliin. Apa ini? Bukan aku jadinya. Menjadi
Akho. Akho. Kan? Akho. Daraba Zaidun akho Aliyin. Zaid telah memukul saudaranya si Ali. Saudaranya. Berarti akho. 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 Aliyin ya. Aliyin. Akho. Sama dia maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi alif wa alamatun nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il Khamsah. khamsah. Begitu. Nah, ini pelajaran kita tentang maf'ul bih. Intinya maf'ul bih mansub. Mansub. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi tanda mansub itu tidak selalu dengan fathah. Fathah. Tidak selalu. Boleh nggak maf'ul bih itu dari isim yang mabni? Boleh. Contohnya, Pak? Huwa. Mabni. Domir. Nih. Ini kasus ya. Jadi kalau i'rab tadi itu standar. Semua isimnya mansub. Bisa berubah. I'rab. Kalau seperti ini. Misalnya Nasara. Apa nih Nasara? Menolong. Nasoroka. Telah Menolong kamu. Muhammad. Mana maf'ul bih? Kak. Kak. Kak ini maf'ul bih. Nah, ini yang saya bilang tadi. Maf'ul bih bisa aja mendahului fa'ilnya. Fa'il. Oh, Kalau maf'ul bihnya dalam bentuk isim domir gitu. oh, kalau domir dia bisa mendului fa'il ya. Iya. Bagaimana mengirabnya ini? Irabnya gimana? Ka. Maf'ulun bih. Nah, kalau dia mabni, dari isim mabni, jangan disebut dulu cara mengirabnya. Jangan disebut dia maf'ul bih. Ya, kita sebut dia dulu jenis isimnya apa? Isim Domir. Isim dhamir. Kalau isim dhamir itu mabni kan? Mabniun. Mabni. Mabni dengan apa dia? Ala fathah ya. Fathah. Ya, alal fathi. Kan bukannya maf'ul bih dengan fathah, Ustaz. Kalau mansub iya. Tapi kak di sini memang bawaan. Memang dari sononya kak. Artinya kamu, laki-laki. Kalau ki, saya ganti ki gimana? Begitu. Mabni alal fathah. Masuk kita munculkan fi mahalli. Mahalli. Fi mahalli nasbin jadinya. Fi mahalli nasbin baru kita bilang maf'ulun bih. Itu cara i'rabnya kalau yang mabni. Paham, Pak? Ini saya kasih di sini aja.
maf'ul bih dari isim yang Mabni. Mabni. ya Pak, jadi lebih enak tak bacanya. Kalau dibaca juga. Nah. Ini kurang lengkap. Ini kita i'rab maf'ul bih dari ya isim yang mabni. Jadi gitu. Sebenarnya persis sama, misalnya inna khalaqnakum misalnya kita kasih contoh misalnya lagi gini. Inna khalaqna. Ini kan fi'il fa'il ya, Pak? Halo? Ya. Khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Apa tuh? Min dzakarin Wal unsa. ya. Min dzakarin wa untha. Wa untha. Tuh. Mana maf'ul bih? Kum. Kum. Tuh. Berarti kita yang Arab kum. Halo? Masih nyambung nih? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Isim dhamir. Isim dhamir terus Mabniun ini ala apa? sukun. Ala sukun. Fi mahalli nasbin Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Begitu, Pak. Contoh lagi. Aro'aital ladzi bukan itu lagi. Iqra. Apa nih Iqra? Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaqal. Hadal kitab. Kitab. Mana maf'ul bih? Aja. Di dalam Iqra itu ada fi'il dan fa'il. Tadi hada Maf'ul bih. hada Isim isyarah. ismul Isyarah. isyarah. Mabni tidak? Mabni. Mabniun ala Alif. ala sukun. Oh, ala sukun ya. Alif kan nggak dibaca ya, panjang. Mabni ala sukun. Fi mahalli Nasbin maf'ulun bih. mahalli nasbin maf'ulun. Itu isi mabni semua nih. Dua contoh lagi. Ya.
Contoh lagi yang kedua, misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa itu? Tidakkah engkau melihat ara'ai ara'aita alladzi yukadzibu, apa yang yukadzibu? Tahukah kamu yang mendustakan, orang-orang mendustakan? Ara'aital ladzi yukadzibu Biddin. Biddin, mendustakan agama. Ada orang mengartikan mendustakan agama, ada juga mengartikan hari pembalasan. Yaumuddin. Keduanya benar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan hari akhir? Hari balasan ini. Yaitu apa? Lanjutan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Terus? Itu ciri-ciri pendusta agama. Untuk hari. Ini maf'ul bih. Fiilnya mana? Ro'ai. Failnya tak. Kan ro'a, ro'aya, ro'au. Ro'at, ro'ata, ro'ai, ro'at, ro'ata, ro'atna, gitu. Terus. Berarti alladzi di sini kasih Alladzi. Alladzi kan sukun nih. Berarti dia apa? Isim mausul. Mabni tidak? Mabni ala Sukun. Fi mahalli nasbin Maf'ulun bih. Tuh. Contoh terakhir. Wallahu sebagai apa nih Allahnya? Yarzuqu. Apa itu artinya? Wallahu yarzuqu, Memberi rezeki. Man yasha. Wallahu yarzuqu man yasha bi ghairi Hisab. Iya. Wallahu Hisab. Bi ghairi hisabin. Wawunya waqaf. Kalau sebelumnya ada ma'tuf alaihnya. Boleh juga wawunya wawu istinaf. Allahu yarzuqu, Allahu mubtada, yarzuqu khabarnya dong. Tapi khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Berarti ada fi'il dan fa'il. Di dalam yarzuqu itu ada huwa. Mana objeknya? Niman. Allah memberi rezeki pada orang man yasha'u bi ghairi, semua orang yang bagaimana mengartikannya? Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Siapa? Orang yang Pak ini Pak. Pada orang, bukan siapa. Kalau siapa itu bertanya. Ya, siapa yang orang yang bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi
Boleh diartikan siapa juga, tapi maksudnya bukan bertanya ya. Man di sini bukan bertanya. Jadi man di sini, man Isim mausul. bukan ya bagus, isim mausul. Isim mausul sama kayak tadi. Mabni. Mabniun ala Sukun. Sukun. tuh. Isim mausul mabniun Ala ala sukun. Biha halin spin. mahali nasbin maf'ulun. Maf'ulun bi. Oh, inilah i'rab. Insyaallah ini udah lengkap. Tinggal siapa mau mengulangin lagi. Wah, luar biasa dong. Sebenarnya sederhana, Pak. Ilmunya sederhana, tapi waktu kita yang nggak sederhana. Nah, coba kalau Bapak iseng-iseng di rumah di murojaah lagi, maf'ul bih gitu konsepnya, luar biasa. Luar biasa. Dan banyak lagu contohnya di Al-Quran. Banyak. Belum lagi maf'ul bih, kalau ada maf'ul bih boleh nggak? Dua? Boleh. Ini kan satu semua nih tadi. Ya kan? Ada minggu depan kita sampaikan. Boleh nggak mau objek buat boleh? Oke. Seperti itu. Jadi ke-9 hari ini isim mansub yang ketiga adalah maf'ul bih wajib mansub, tanda mansubnya dengan fathah kalau ya tadi isim tadi yang kita sebutkan. Ada juga dengan ya, ada juga dengan alif, dan ada juga dengan kasroh. Itu luar biasa. Gimana Pak, pusing atau tidak? Orang pusing itu ngantuk. Baik, alhamdulillah, mari kita cukupkan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di minggu yang depan, masih membahas maf'ul bih. Ambil banyak-banyak contoh latihan dalam Al-Quran. Tapi contoh sebagian tadi udah banyak yang saya ambil dari Al-Quran itu, bagian besar. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Mana dia tadi?